Kembali anak bangsa mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Paduan suara mahasiswa Teknik Universitas Diponegoro menjadi juara Grand Champion pada kompetisi internasional 18 Busan Choral Festival and Competition di Korea Selatan. Beautiful. PSMT Undip berhasil meraih beberapa penghargaan seperti First Prize Winner dalam kategori Classical Musical and Equals, Third Prize Winner dalam kategori Ethnic Traditional. Selain itu mereka juga meraih Best Presentation dalam kategori Ethnic Traditional. PSMT Undip juga masuk dan bertanding dalam Grand Prix Round dan menjadi pemenang 18 Busan Choral Festival and Competition serta mendapatkan Grand Prize sebesar $20.000 Amerika. Ini adalah kali kedua Indonesia menjuarai kompetisi bergengsi BCFC setelah The Archipelago Singers di tahun 2019. Gilang Pramana alias Juragan 99 Presiden Arema FC diperiksa di Polda Jawa Timur terkait kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 supporter. Penyidik juga memeriksa Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru. Presiden Arema FC memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur sebagai saksi kasus tragedi Kanjuruhan. Selain Gilang, Direktur Operasional PT LIB, Irjen Polisi Purnawirawan Sujarno juga turut diperiksa sebagai saksi. Kedua saksi tiba di Mapolda Jatim secara bertahap pada Kamis siang. Gilang Pramana langsung memasuki ruang pemeriksaan tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media. Sedangkan pemeriksaan Direktur Operasional PT LIB, Irjen Polisi Purnawirawan Sujarno merupakan yang ketiga kalinya. Pak Sujarno hari ini memenuhi panggilan untuk yang ketiga kalinya. Jadi pendalaman terhadap pasal 103 Undang-Undang Keolahragaan. Jadi soal hak penonton, tanggung jawab, termasuk tanggung jawab verifikasi stadion itu kami. Sementara Ketua Umum PSSI, Muhammad Irawan yang dijadwalkan juga diperiksa hari ini, meminta penundaan pemeriksaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang peselancar asing terguling sampah saat hendak menepi usai melakukan manuver di tengah ombak di Kabupaten Badung, Bali. Diduga sampah merupakan kiriman akibat fenomena angin musim barat yang mengotori sepanjang pantai. Perempuan warga negara asing ini terjebak dalam lautan sampah saat berselancar di pantai Batu Bolong, Badung, Bali. Beberapa kali ombak menggulungnya bersama sampah dan ia bahkan tampak kesulitan melepaskan diri dari jeratan sampah. Gulungan ombak yang datang bertubi-tubi menghantam membuat peselancar perempuan ini kembali tenggelam beberapa saat. Saat ia mencoba keluar dari air, kepalanya dipenuhi sampah. Peristiwa ini viral di media sosial dan mendapatkan berbagai tanggapan warganet. Setelah viral di media sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung membersihkan sampah kiriman di pantai Batu Bolong. Meski bertonton sampah terangkut, namun setiap harinya sampah kiriman yang datang justru semakin banyak, yang didominasi oleh sampah organik berupa ranting pohon, batok kelapa, hingga kayu gelondongan. Kejadian di Batu Bolong memang benar. Artinya sampah itu waktu itu kan masih baru permulaan, itu masih sampah lokalan lah, sampah sungai-sungai sampai lokalan. Posisi sampah itu agak ke pinggir, agak di tepi lah, di tepi. Mungkin pas wisatawan yang kena itu sampah itu memang pas mau merambat ke pantai. Itu memang benar, tapi untuk kondisi sekarang di Pantai Batu Bolong sudah kita bersihkan. Kondisi sekarang sudah stabil di sana. Sampah kiriman ini mulai muncul sejak 3 minggu lalu di kawasan pesisir Kuta Utara, seperti Pantai Cemagi, Canggu, Brawa, Batu Bolong, dan Batu Belik. Namun sejak 4 hari terakhir, sebaran sampah kiriman terus bertambah dan mulai mengotori sepanjang kawasan Pantai Kuta, Legian, hingga Seminyak. Dari Badung, Bali,
Bagus Alit melaporkan. Para Menteri Luar Negeri ASEAN berkumpul di Jakarta hari Kamis untuk membahas serangan udara militer Myanmar di Kachin yang menewaskan puluhan warga etnis minoritas Kachin. Ketua ASEAN yang kini dipegang Kamboja mengeluarkan pernyataan sangat prihatin atas eskalasi kekerasan baru-baru ini di Myanmar. ASEAN mendesak pemerintah Myanmar membuka dialog yang melibatkan semua pihak untuk mencari solusi damai sekaligus rekonsiliasi nasional di Myanmar. ASEAN berupaya untuk menerapkan konsensus 5 poin tentang Myanmar yang dicapai pada April tahun lalu. Namun konsensus ini tidak menuai hasil sesuai harapan. Malaysia, Indonesia, dan Singapura telah mendesak agar lebih banyak tekanan diberikan pada penguasa militer Myanmar untuk melaksanakan konsensus tersebut. Serangan yang dilakukan junta militer Myanmar pada saat pelaksanaan konser musik di Kachin harus dikecam dan tidak dapat diterima. Engagement dengan militer tidak ada kaitannya dengan masalah recognition. Kita yakin hanya dengan engagement dengan all stakeholders, maka ASEAN akan dapat menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi berlangsungnya dialog. Dan dialog nasional inilah yang diharapkan akan dapat membahas masa depan Myanmar. Masalah Myanmar hanya akan dapat diselesaikan oleh rakyat Myanmar sendiri. Oleh karena itu, dialog di antara mereka menjadi sangat penting